pada suatu hari saya ingin bertanya kepada Gus Dur, tapi baru kesempatan setelah ketika saya berdua di RSCM sama Gus Dur, saya tanya, Gus, ini sudah lengser ya? Gus, saya kan tahu Gus Dur kan nggak bikin kebijakan apa-apa soal pertanian. Tapi kenapa para petani kita panennya bagus, harganya bagus? Gus Dur bilang, begini loh Mas Ardi. Jadi pemimpin itu bisa dapat yoni itu dapat sesuatu yang saran. Saya bilang, Gus, ya udah kita kompromi aja. Nanti mereka minta apa? Ya kasih aja. Yang penting kita tetap presiden. Saya tetap juru bicara presiden. Oke. Tahu jawaban Gus Dur. Ceritain dikit dong Bang mengenai keunikan-keunikannya seorang Gus Dur ini Bang. Nah ini saya kan banyak orang mengidentifikasi saya sebagai orangnya Gus Dur. Padahal saya jadi juru bicara Gus Dur itu 11 tahun yang lalu ketika jadi presiden. Sekarang orangnya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi kalau melihat saya kan ada Gus Durnya. Ini antara berkah dan masalah. Iya. Berkahnya bahwa saya tetap orang dihormati orang karena ada Gus Durnya. Tapi menjadi masalah adalah saya nggak bisa sembarangan bergaul atau bekerja sama dengan orang. Kalau yang lain kan bisa dengan siapa aja. Iya. Nah, saya merasa terbebani. Iya. Pernah suatu ketika Dengan saya beban besar itu. suatu ketika saya ditawarin kerja. Sama satu konglomerat, udah di sini aja. Aku lapor lah sama Gus Dur. Dia bilang jangan, itu kan korupsi makan uang rakyat. Waduh, saya pikir, Itu sebelum Gus Dur jadi presiden? Oh, setelah jadi presiden ya? Enggak, setelah lengser. Setelah lengser, oke. Kira-kira 2-3 tahun setelah. Jadi lu apapun itu lu pasti lapor Bang Gus Dur Bang ya? Semua pergerakan lu lapor Bang ya? Dulu lapor, dan setelah beliau nggak ada, saya kan terus terbebani oleh figur Gus Dur. Kalau saya melakukan ini, apa mas dampaknya terhadap Gus Dur? Bertentangan apa enggak? Karena kan orang bilang, oh dulu jadi jubir Gus Dur, kok sekarang kok begini? Iya. Dulu jubir ini mulutnya loh masalahnya, mulutnya Gus Dur loh ini. Ya jadi banyak hal saya harus sangat hati-hati ketika ngomong ada masalah apa, misalnya cara menyikapinya bertentangan apa enggak. Nah kemudian saya bekerja sama dengan siapa, bertentangan enggak dengan karakter Gus Dur. Nah sehingga setelah dengan Gus Dur saya hanya bisa bekerja sama dengan namanya Riza Ramli. Oke. Di luar itu nggak bisa. Iya. Kan dia orang konsisten, menjalankan gagasan-gagasan perekonomian. Smart banget tuh Pak RR tuh Bang ya. Nah, jadi karakternya sama dengan Gus Dur. Oke, iya. Kalau saya dengan yang lain kan backgroundnya udah pasti rusak lah. Oh, Rizal Ramli ini punya karakter yang sama Gus Dur? Gus Dur sampainya sama. Jadi dia ini... Oh, orang Padang nih orang Bang ya? Padahal orang Padang. Jadi di luar konteks agama, Rizal Ramli itu udah plek sama Gus Dur. Plek Bang ya? Misalnya gini. Oh gitu Bang. Waktu dia belum berkuasa, belum masuk ke persekutuan, dia ngomong A. Begitu masuk kekuasaan, dia ngomongnya tetap A. Sikapnya tetap A. Begitu keluar lagi dari kekuasaan, tetap A. Dan begitu juga temannya. Waktu tidak di kekuasaan, temannya si ini. Kemudian setelah berkuasa, dia tetap berteman sama ini. Setelah tidak berkuasa, masih itu juga temennya? Itu Gus Dur juga begitu. Oke, iya. Clear, jadi nggak ada perubahan. Nah, buktinya kemarin itu waktu Menko Maritim, ya dia kritik soal korupsi di bawah di dalamnya dia kritik juga. Tetap lakukan juga. Sehingga waktu itu ada yang bilang, kenapa sih nggak menikmati aja, nggak bekerja sama? Saya bilang, ini orang kayak Rizal ini nggak mungkin tutup mata. Orang dari jauh aja teriak-teriak, maksudnya ada keburukan di depan mata, diam aja. Nalurinya pasti dikepret teman nanti. Nalurinya. Nah itu. Nah dalam konteks Gus Dur itu juga begitu. Yang contohnya ketika menjelang pelengseran, saya bilang, Gus, ya udah kita kompromi aja. Nanti mereka minta apa? Ya kasih aja. Yang penting kita tetap presiden. Saya tetap juru bicara presiden. Oke. Tahu jawaban Gus Dur? Tidak. Marah dia? Marah. Jangan sampai kita keluar mulut harimau masuk mulut buaya. Oke. Ini nggak boleh dipermainkan jabatan ini. Oke. Ini nasib rakyat soalnya. Kalau kita lawan aja.
Kalau kita tidak di situ kemudian ada kerusakan, ya bukan urusan kita. Iya. Tapi sepanjang kita ada di sini tidak boleh itu. Oke. Nggak boleh. Emang ada kekuatan apa dulu yang bisa ternyata kalau bisa bernegosiasi bisa aman itu bang? Ada waktu itu kan konteksnya nih ada Muhaimin dan beberapa teman negosiasi lah. Kemudian lapor ke Gus Dur. Oke, Gus Dur selamat dari sidang istimewa, tapi mereka minta menteri ini. Oh. Cuma 3-4 menteri lah. Oh cuma tukar menteri sebenarnya sama kursi presiden nih? Enggak, presiden tetap Gus Dur. Iya maksudnya kan kalau misalnya nggak mau lengser nih barang gitu kan bang? Nggak mau Gus Dur. Kekeh nih belum? Nggak mau. Ya udah, nggak boleh nasib rakyat dipertaruhkan begini. Oke, ya. Jadi kalau mau negosiasi Gus Dur bisa seumur hidup jadi presiden. Iya. Rizal Ramli seumur hidup bisa jadi pejabat. Iya. Kan kemarin waktu di Menko misalnya tinggal negosiasi aja lah, kamu jangan ngomong ini, jangan ngomong ini, oke. Tapi kan dia nggak mau. Iya. Nah waktu itu Bang Rizal bilang Gus Dur aja nggak ada masalah soal kursi presiden yang diganti hanya karena soal komitmen. Iya. Apalagi ini cuma Menko. Iya. Malu dia sama Gus Dur. Keren bang ya Gus Dur itu ya. Nah terus gini bang, selama lu menjadi juru bicara Gus Dur kan bang ya, ini kan pasti banyak juga ada yang namanya suka duka. Lu diomelin sering nggak sih bang sama Gus Dur? Nah yang menarik itu sepanjang saya jadi jubir sampai beliau meninggal itu nggak pernah marah. Nggak pernah marah Gus Dur? Masa nggak pernah marah bang? Nggak pernah. Wow. Tapi sama orang lain? Sama orang lain ada, tetapi begini, Gus Dur itu kalau menugaskan orang ditugasin full percaya. Jadi kalau dia marah biasanya langsung orang dikucilkan. Oh langsung ganti aja gitu sama dia? Oh. Nah saya kan saya itu lebih banyak komunikasi Gus Dur secara batinnya sefrekuensi aja. Sebetulnya nggak banyak-banyak interaksi saya dengan Gus Dur dibandingkan dengan yang lain bisa puluhan tahun. Saya kan bergaul dengan Gus Dur ya pas dia presiden aja. Sebelumnya saya nggak pernah kenal. Oke. Kemudian saya melihat, jadi kalau ada hal-hal tertentu ini saya menangkapnya ini kalau Gus Dur gimana nih sikapnya. Saya pernah beberapa kali tes, terutama setelah beliau lengser ya. Ada kasus-kasus masalah sosial. Dia nanya sama saya, teman wartawan nanya sama saya, karena dianggap saya jubir Gus Dur. Kan saya nggak mungkin, Gus ini ada masalah ini. Jawabannya apa? Saya kan pakai konsiderasi, pola cara berpikir Gus Dur itu begini. Saya jawab. Kemungkinan putusannya akan ini. Saya jawab. Nah yang menarik ini pernah kejadian. Oh lu offset ini bang, lu coba-coba tes lah ya offset. Oke. Pernah kejadian ketika Inul kontra Rhoma Irama, teman-teman wartawan tanya, Mas yang bisa mengatasi ini cuma Gus Dur nih. Oke bentar, aku cek sama ajudan. Waktu itu Gamal udah. Mal, Gus Dur tolong dikotak. Waduh nggak bisa dikotak, nggak ada sinyal. Lagi di luar kota waktu itu. Udahlah, sementara ini kan penting nih. Kemudian nggak tahu gimana, pokoknya saya ngomong, saya jelasin ya soal ini nggak ada orang yang punya kewenangan otoritas untuk melarang seseorang atas nama agama, apalagi atas nama Tuhan. Semuanya harus diselesaikan di pengadilan. Saya ngomong begitu atas nama Gus Dur. Tulislah. Teman saya yang Gamal yang ada di Gus Dur Net nggak berani menulis karena dia tahu itu omongan saya. Iya. Saya bilang udah tulis aja karena referensinya kan saya ngomong atas nama Gus Dur, kalau nggak ada di Gus Dur Net gimana? Nggak ada, tinggal dibuat ya. Nggak dibuat. Iya. Nah kemudian besoknya kan ini sudah muat semua. Besoknya Gus Dur dari luar kota langsung konferensi pers sama Ino sudah disiapin. Saya nggak dikasih tahu di Hotel Grand Melia kan. Nah ini saya tergopol datang nyusul. Saya nggak kenal riuh gitu. Saya nggak sempat deketin Gus Dur. Dia ngomong sama mau yang saya omongin. Persis bang ya. Persis. Kemudian saya bilang sama Gamal, loh gue katanya juga apa? Saya kan ngomong atas dasar begini loh. Kenapa bukan saya? Naluriah ini bang. Bukan hanya sekedar naluriah. Saya kan sering bersama beliau. Kalau ada orang ngomong ini, jawabannya ini. Ada orang mengandung persoalan ini. Jadi referensinya sudah ada peta pemikirannya lah ya. Sudah ada pemikiran dan ada jurisprudensi. Jadi nggak ngarang-ngarang. Iya. Jadi kurang lebih kan ini persoalan yang sama nih dengan yang ini. Maka jawabannya dulu Gus Dur pernah ngomong begini. Pas ini juga begini. Iya. Jadi dihitung-hitung juga. Iya. Nah ini bang. Nah tadi kan bicara marah
Gus Dur katanya nggak pernah marah, tapi justru malah orang-orang yang nggak pernah marah ini lebih ngeri loh Bang sebenarnya. Ya. Orang tiba-tiba kita nggak tahu nih orang salah apa enggak ini kan lebih menakutkan nih biasanya nih Bang ya. Nah kalau kisah lucunya Bang, seorang Gus Dur yang menurut Abang gokil nih orang misalnya, lu bisa sampai akhirnya bisa menyimpulkan ini guru gua nih misalnya gitu loh Bang. Apa Bang yang paling penting buat lu? Ada begini, jadi ada pernah ada suatu kejadian setelah Gus Dur dilengsarkan kan, kita kan embargo berita. Embargo berita. Nggak ada berita. Menolak semua media. Oke. Tapi kan saya tahu nih teman-teman pada nongkrong di situ nggak dapat berita apa-apa. Saya kan bekas wartawan juga. Kasian juga pas hari ketiga saya kumpulin wartawan. Oke, gini loh sikap Gus Dur. Saya bilang presiden itu didukung oleh 3 hal. Pertama secara politik, kedua secara hukum, ketiga secara moral. Secara politik seperti kalian saksikan di sidang istimewa Gus Dur dilengsarkan. Tapi secara hukum dan secara moral Gus Dur masih presiden. Dan Gus Dur masih merasa presiden karena kan politik itu. Karena di hukumnya kan nggak sah ini pelengsaran itu. Dah kelar, saya lapor. Terus saya nggak enak sama teman-teman. Ini tanpa lapor nih ya? Tanpa lapor sebelumnya? Saya ngomong begini. Gus Dur bilang, yaudah nanti saya juga ngomong begitu. Jadi saya bilang yang presiden yang mana, yang mana. Iya. Karena waktu itu kan saya nggak ditugasin apa-apa sama Gus Dur, kecuali kalian sampean kan bertiga nih, saya, Yahya, sama Wimar. Kalian boleh ngomong apa saja, yang penting tidak menyakiti hati rakyat. Iya. Itu aja, tapi kan kita kemudian kontrol juga. Nah kemudian kenapa lebih ekspresif juru bicara Gus Dur dibandingkan juru bicara presiden setelahnya? Iya. Karena kita tidak punya beban untuk menutupi sesuatu. Iya. Gus Dur juga buka-bukaan aja. Kadang-kadang kita mikir, waduh ini agak rahasia nih, kayak sensitif nih kalau di publik. Kita tahan diri, nggak tahu ngomong. Gus Dur yang ngomong. Ya udah kalau bilang sama teman-teman, udah kita nggak usah tutup. Pokoknya buka aja semuanya. Iya. Kita buka dan memang nggak ada masalah juga Gus Dur. Iya. Karena itu kita bebas ngomong. Iya. Nah, untuk menambah keyakinan bahwa yang kita omongin itu benar, apa yang disampaikan oleh Gus Dur, dan kita yakin apa yang disampaikan Gus Dur ini benar, kita investigasi juga. Tuh. Jadi nggak asal Gus Dur ngomong ini kita ngomong ini, enggak, kita cek dulu benar apa enggak. Iya. Soalnya kalau nggak benar kan kita jadi ke bawah nggak benar nih. Iya. Jadi misalnya pernah Gus Dur menjelaskan bahwa secara umum ekonomi kita memang di atas yang kalau marketing ada masalah, tapi menengah ke bawah itu clear, bagus. Udah saya cek datang ke Priok, ke bagian apa namanya GICTC yang ngobrol sama GM-nya gimana petanya naik import. Saya tanya teman-teman yang di organisasi pertanian gimana, oh alhamdulillah nih belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia kepemimpinan ini, kemudian Gus Dur harga komoditas bagus dan panennya juga bagus. Oke. Itulah sebabnya zaman Gus Dur semua petani apapun hasilnya bagus dan harganya bagus, mulai dari petani kopra, petani cengkeh, petani karet, kakao dan lain-lain, juga petani bawang di Brebes seputar itu panennya bagus karena itu banyak orang kaya baru di daerah pertanian itu. Di kampung-kampung, kampung-kampung. Oke. Saya juga tertegun waktu itu. Nah kemudian pada suatu hari saya ingin bertanya kepada Gus Dur, tapi baru kesempatan setelah ketika saya berdua di RSCM sama Gus Dur, saya tanya, Gus, ini sudah lengser ya? Gus, saya kan tahu Gus Dur kan nggak bikin kebijakan apa-apa soal pertanian. Tapi kenapa para petani kita panennya bagus, harganya bagus? Gus Dur bilang, begini loh Mas Ardi. Jadi pemimpin itu bisa dapat yoni. Yoni itu apa namanya? Wahyu, bukan wahyu. Yoni itu keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan. Yoni bahasanya Bang ya? Yoni. Di Jawa ada yoni, dapat yoni. Jadi dapat sesuatu yang memberkahkan. Jadi pas orang ini di situ tiba-tiba daerah seputarnya jadi oke, ya. Apa nih namanya? Kayak mata air lah gitu Bang ya. Mata Oke, ya. Nah itu pembina. Terus kenapa itu hanya kepada Gus Dur? Saya nggak tahu. Oke. Habis itu kan habis Gus Dur lengser kemudian banjir di mana sampai hari ini tuh nggak pernah ada
panen yang bagus, harga yang bagus. Iya. Ini menarik nih Bang. Jadi padahal lu sendiri tahu ini nggak ada kebijakan yang dikeluarkan, Betul. tapi kenapa kok jadi bisa begitu? Nah mungkin yang tahun 2000-an hidup di pertanian bisa jelasin, Bisa lebih memahami ya. bisa lebih memahami kan semua clear. Karena itu ekonomi menengah itu clear. Di atas saja yang bergolak, jangan yang ini kan. Iya. Orang bilang mungkin kayak semacam karomah gitu kali Bang ya. Karena kan ulama besar nih Bang Gus Dur ini Bang ya. Lu pernah nggak Bang menyaksikan, katanya kan beliau ini bisa sampai membaca apa yang terjadi ke depan, katanya gitu Bang. Dengar-dengar nih Bang ya. Pernah nggak lo ada pengalaman unik tentang itu Bang? Atau yang pernah lo dengar gitu kan tentang kejadian seperti itu? Mirip seperti itu kira-kira. Kalau yang kejadian yang paling sering saya alami ini kan, kalau saya pergi sama presiden, sama Gus Dur, kemanapun begitu mendarat pasti cuacanya bagus. Oke. Itu bukan hanya kebetulan, semua. Wow. Jadi kan sudah mendarat kita lihat ada becek-becek aja. Oh, bisa. Oh, tadi di sini hujan besar. Selalu begitu. Nah, makanya ketika pernah suatu kali kita mau ke Surabaya, ada Pas Pampres pimpinan komandan baru grup B Pas Pampres namanya Pak Agus Sutomo. Agus Tomo, oke. Yang kemudian jadi Kostrat. Kostrat, kemudian pernah jadi Pangdam di itu, kemarin jadi dan Pas Pampres zaman SBY. Waktu itu dia masih kolonel. Kita naik Hercules. Dia bilang, wah saya dapat laporan di Surabaya hujan deras. Gimana nih? Tenang aja mas, aman di situ. Oke. Kata Agus Sutomo. Agus Sutomo kan cemas nih. Oke. Oh panik dia. Nanya malu gitu Bang ya. Lo dengan jurisprudensinya yakin gitu ya. Tenang aja. Dan yang menarik ini adalah ada Mayor Desano. Waktu zaman saya Mayor, sekarang mungkin udah bintang 1 gitu. Pas Pampres dan Pas Pampres waktu itu bagian bagian duluan apa sih namanya? Pokoknya yang datang dulu. Tim advance. Okay. Pernah ke Balikpapan. Ini cerita dia. Di Balikpapan, dia hujan lebat, geledek segala macam itu. Dia cemas. Ada bupati, ada gubernur, ada pangdam. Itu cemas juga. Ini presiden mau mendarat cuaca kayak begini. Dia bilang saya asik aja makan. Pas dengar ada suara pesawat dari jauh, dia keluar, dia baca, dia nengok karena diikutin sama gubernur sama pangdam juga. Dia lihat bentar lagi aman, terang. Bentar lagi apa? Bentar lagi terang. Oke. Dan dia masuk lagi terang. Presiden mendarat. Habis itu katanya gubernurnya pangdamnya ditepuk tuh, sampean ini masih muda, pangkat ini punya pengetahuan ilmu. Padahal saya bilang kebiasaan aja. Itu nama Pak Desano tuh, bisa ditanya nanti ada. Iya. Mungkin sekarang bintang 1. Iya. Keren banget ya Bang Gus Dur. Jadi memang apa ya? Gue pribadi juga sama beliau ini kagum sebenarnya Bang sama Gus Dur ya Bang ya. Jadi apa ya? Banyak keunikan Gus Dur yang memang kita nggak bisa lihat secara mata telanjang kali Bang ya. Mungkin gitu kali Bang ya. Saya sih melihat gini, pertama kan Gus Dur bacaannya banyak. Bacaannya banyak. Dia banyak membaca. Waktu masih bisa membaca, hampir semua buku mungkin dia baca. Oke. Kemudian gitu Bang. Kemudian banyak mendengar, banyak punya referensi. Jadi seperti kita lah misalnya kalau teh, ada orang ngasih sendok, pasti rasanya manis nih. Udah paham ya Bang. Udah paham. Nah Gus Dur juga begitu. Menurut saya ya, begitu ada kejadian, pasti endingnya begini. Oke. Nah kejadian kalau kita ngobrol juga begitu. Ini ada Mas Ade ngomong mula-mula ini, pasti ujungnya ke situ lah. Oke. Kalau orang Ambon bilang Bang, karena belum terus beta sudah baca. Iya. Saya datang, sini paling mau pinjam uang. Iya. Jadi bisa ngomong, cariin uang. Kamu udah. Iya, oke. Kok Gus Dur tahu sih? Iya. Mungkin tahu nih gelagatnya awal-awalnya gitu. Iya. Nah, tapi kan yang bisa mengelola kemampuan begitu emang kalau orang bijak. Orang-orang khusus ya Bang. Orang khusus. Kita juga bisa paham itu, tapi kan karena kita kurang bijak, sering ada syakwa sangka sehingga tidak bisa membaca apa yang sesungguhnya terjadi ke depan. Iya. Saya sih melihatnya itu. Iya. Nah Bang, menurut lo Bang, dari seorang Gus Dur ini kan ada, kalau kita bicara bisa bilang ada anak biologis sama anak ideologis nih Bang. Yang paling tepat selain lo yang bisa disebut sebagai anak ideologisnya Gus Dur siapa Bang?
Saya kira teman saya, sahabat saya Sastro itu dia sudah menjiwai apa yang dia juga bisa lihat sih, dia berhitung kalau setiap melakukan sesuatu itu pasti hitungannya orang akan memperhitungkan Gus Dur. Kalau dia negatif pasti akan menegatif buat Gus Dur. Oh, oke. Jadi hal semacam itu. Siapa namanya bang? Sastro. Oh, Al Sastro. Sastro. Oke, iya iya. Yang pakai belangkon itu. Iya iya iya. Itu yang paling memahami dan mengenai Gus Dur juga tuh bang. Dia merepresentasikan itu sehingga setiap langkahnya itu dia berhitung soal itu. Oh, Karena itu oke. nggak neko-neko orangnya. Iya iya iya. Iya. Dan begitu pun Gus Dur begitu bang ya. Nggak neko-neko, loloh begitu aja. Tapi ternyata dilindungi oleh Allah semua bang ya. Kayak saya misalkan kalau mau neko-neko pasti udah habis loh. Iya. Iya iya. Ya bang, terima kasih banyak bang. Ini kita dapat apa namanya menggali lagi soal Gus Dur yang mungkin belum terungkap oleh orang-orang lain di